Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Math Do Project atau MDP. Kali ini kita akan bahas tentang satu topik di pengantar analisis real, yaitu aksioma urutan untuk bagian pertama ya. Jadi di aksioma urutan itu ada namanya sifat ya aksioma urutan ya, tentu saja itu the order of properties of di R ya, di bilangan himpunan bilangan real ya. Jadi di bilangan real itu ada namanya himpunan subset dari bilangan real yang namanya adalah P ya. Di sini P yang tidak kosong ini ya. Itu disebut sebagai himpunan bilangan real positif ya, yang memenuhi kondisi tiga ini ya. Yang pertama itu adalah sifat ketertutupan. Kalian sudah mengenal ya sifat ketertutupan bilangan positif. Jadi kalau setiap dua buah bilangan positif kita jumlahkan, hasilnya tetap positif. Dengan perkaliannya juga dia tetap hasilnya positif. Yang ketiga ini sifat yang sangat terkenal, namanya sifat trikotomi properti ya, atau sifat trikotomi, yang itu kalau kita ambil bilangan positif maka ada tiga kemungkinan yang terjadi. Yang pertama itu A elemen positif, A-nya sama dengan 0, atau paling tidak minus A-nya elemen positif ya. Nah, di sini himpunan bilangan real negatif itu kita definisikan sebagai minus A, di mana A-nya elemen positif ya. Seperti itu ya. Yang kedua, jika A-nya elemen positif maka kita tulis sebagai A-nya besar dari 0 ya. Jadi A elemen R ini disebut sebagai bilangan real positif ya. Kemudian kalau A-nya elemen di P digabung dengan 0, maka A besar sama dengan 0 ini disebut sebagai real non negatif. Jadi A minus A elemen P, A elemen real ini disebut sebagai real negatif. Kemudian untuk A kecil sama dengan 0, maka A-nya elemen R ini disebut sebagai real non positif ya. Nah, di sini kita ada namanya relasi lebih besar dan relasi lebih kecil ya. Untuk kalau kita punya AB elemen real, A disebut sebagai lebih besar dari B, kita tuliskan seperti ini ya. Atau kita bilang A kurang B itu elemen positif ya. Jadi kalau A-nya besar dari B, kita bisa ambil kesimpulan bahwa A kurang B itu elemen positif ya. Jika A lebih besar sama dengan B, maka A-nya itu akan besar sama dengan B jika ini ya, elemen P digabung dengan 0 ya. Demikian pula seterusnya seperti ini ya. Oke. Nah, kita masuk ke teorema ya. Di sini jika A-nya besar dari B dan B besar daripada C, maka A-nya besar dari C ya. Ya, untuk setiap tiga bilangan real positif, bilangan real maaf ya. Nah, caranya adalah ambil, karena ada kata untuk setiap di matematika, cara buktinya gimana? Ambil sebarang ya. Jadi ambil ABC elemen real sebarang. Nah, kita misalkan yang ini ya, yang akan dibuktikan itu setelah kata maka ya, kita akan buktikan yang kotak yang ini. Nah, apa artinya A besar daripada B? A besar daripada B artinya adalah A kurang B itu elemen positif ya, gitu ya. Kalau B-nya besar daripada C artinya B kurang C elemen positif. Nah, dari sini kita maunya apa? Kita maunya ini kan, A-nya besar daripada C. Dan ini berlaku jika apa? Ingat tadi definisinya apa? Ini berlaku jika si A kurang C elemen positif. Ya gitu ya. Kalau ini terjadi, maka ini terjadi ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa ini A kurang B kan elemen positif kan, sudah diketahui ini ya. B kurang C elemen positif. Ingat sifat tadi, sifat ketertutupan bilangan positif. Yang ini yang bagi nomor 1 ya, yang ini ya. Itu akibatnya apa? Akibatnya kalau ini kita jumlahkan dapatnya ini kan, A kurang C elemen positif juga, jelas karena si A kurang B elemen positif, ini juga elemen positif. Penjumlahannya pasti positif berdasarkan sifat tadi ya, sifat yang pertama. Dengan demikian A-nya lebih besar daripada C ya. Mudah sekali ya. Oke, yang kedua adalah salah satu dari hal berikut terpenuhi, A-nya kurang daripada B, atau A besar daripada B, atau A sama dengan B. Jadi begini ya, teorema teorema nomor 2 ini dia mau bilang setiap Anda ambil dua bilangan real maka cuma ada tiga kemungkinan ya. Kalau setiap Anda ambil sebarang bilangan real, misalkan A dan B, hanya ada tiga kemungkinan yang terjadi. Bisa A-nya kurang daripada B, A-nya besar daripada B, atau A-nya persis sama dengan B. Hanya itu saja kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang keempat, tidak ada ya, cuma tiga kemungkinan itu. Nah, cara buktinya gimana? Nah, berdasarkan sifat trikotomi tadi ya, yang ketiga ya, yang ini ya, yang ini. Oke. Nah, sifat trikotomi itu dia bilang, jadi kalau A kurang B elemen positif berarti A-nya besar daripada B ya. Ya gitu kan? Jadi kalau ada dua kemungkinan, kalau A kurang B elemen positif maka ini terjadi. Min dari elemen ini, elemen positif, maka B-nya lebih besar daripada A, dan kalau dia sama dengan 0 maka A sama dengan B. Jadi ini selesai ya, beres ya, selesai. Nah, sekarang Anda coba diskusikan untuk topik nomor 3 ini ya. Anda coba buktikan lah ya, itu mudah ya. Nah, sekarang untuk teorema berikutnya, nomor 1, untuk setiap elemen jika A tidak sama dengan 0 maka kuadratnya itu sama dia positif, besar dari 0 ya.
Nah, yang kedua itu satu besar nol ya. Jadi satu besar nol. Ya ini sebenarnya akibat dari nomor satu ya. Ini kan satu kan real. Kalau hanya diganti satu kan satu kuadrat ya sama dengan satu besar nol. Jadi ini sebenarnya akibat dari nomor satu ya, gitu ya. Eh, nah untuk yang ketiga, jika n-nya elemen bilangan asli maka n besar nol itu maka n-nya besar dari nol ya. Ini teorema ya sebenarnya itu ya. Ya, jadi sifat dasarnya itu yang tadi sebenarnya, yang sifat dasarnya itu tadi yang ini, bilangan yang ini. Ya, ini the other property of R ya. Ini sebenarnya sifat dasarnya. Itu semuanya nanti turun teorema-teorema ya. Seperti teorema kenapa bisa satu besar dari nol ya, buktinya di sini. Ya seperti itu ya. Jadi dari definisi turun teorema. Jadi teorema sebenarnya itu ya. Jadi ini juga teorema, jika bilangan asli itu maka jika n-nya bilangan asli maka n-nya positif, n besar dari nol ya. Nah, yang pertama dulu, jika untuk setiap A elemen R A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat besar dari 0. Ingat kalau setiap kita ambil ini ya, jadi cara buktinya ada kan kata untuk setiap berarti ambil A elemen R sebarang A yang tidak 0 ya, ini akan dibuktikan ini kan. Nah, ingat ya bahwa di sifat, ingat kalau kita ambil bilangan real maka yang kemungkinannya tiga kemungkinan yang terjadi kan. Bisa A-nya sama dengan 0, A-nya elemen positif, atau min A-nya yang elemen positif. Ingat sifat yang tadi ini, trikotomi yang ini, yang nomor 3 ya. Ya, kalau setiap kita ambil bilangan sebarang maka tiga kemungkinan berlaku. A-nya positif, tiga kemungkinan yang terjadi maksud saya ya. A-nya elemen positif, A-nya sama dengan 0, atau min A-nya elemen positif ya. Jadi kalau kita ambil sembarang tadi elemen real ya. Ini kan tadi kita sudah punya ya, A-nya tidak sama dengan 0 kan. Oh ya, A-nya kan sudah tidak sama dengan 0, berarti hanya dua kemungkinan, bisa ini atau yang ini ya. Ya, kita tinjau kasus. Untuk kasus ini kita punya A kuadrat sama dengan ini kan. Berarti A kuadrat besar dari 0 ya, seperti itu. Nah, untuk min A ini sama dengan ini, A kuadrat sama dengan min A kali min A sama elemen positif ya. Sehingga ini A kuadrat besar dari 0 ya. Ya, oke. Kenapa bisa ini A kuadrat elemen positif? Karena ini kan min A-nya kan itu ini, min A-nya kan itu elemen positif ya. Ini min A-nya elemen positif. Sehingga kalau dikuadratkan ya dia positif, sehingga dia A kuadrat besar dari 0 ya. Sehingga ini terjadi. Oke. Nah, untuk cara berikutnya, setiap kita ambil ini ya, untuk setiap A, B, C, D elemen real berlaku ya ini ya. Jadi caranya adalah ambil sembarang ya. Nah, yang pertama dulu kita misalkan A-nya besar daripada B, akan dibuktikan ini kan. Nah, apa artinya A besar daripada B? Artinya ini A kurang B elemen positif ya. Perhatikan bahwa kita maunya apa? Kita maunya ini A tambah C besar dari B tambah C. Ini terjadi ketika apa? Ketika kita berhasil membuktikan bahwa si A tambah C dikurang apa? B tambah C elemen positif kan. Kalau ini berlaku maka ini selesai ya. Gitu. Berarti kita berangkat dari sini kan. Nah, kita punya apa? Ini A-nya besar daripada B, berarti A kurang B elemen positif. Nah, berarti apa? Berarti apa? Berarti ini kan, perhatikan bahwa ini kan A tambah B, A tambah C, kita berangkat dari sini kan. A tambah B, C kurang B tambah C. Kita mau tunjukkan bahwa si ini itu elemen positif. Kalau ini kita eksekusi nanti dapat ini, ya. Sementara ini itu sama dengan A kurang B elemen positif, ya. Karena A kurang B elemen positif, karena ini sama dengan ini, berarti si ini itu elemen positif ya. Karena ini elemen positif, akibatnya ini terjadi. Oke, selesai. Nah, Anda bisa coba buktikan ini sifat 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Oke. Oke, sifat 2 saya buktikan lah ya. A-nya besar daripada B, C-nya besar daripada D, maka ini berlaku ya. Karena A besar daripada B artinya ini, karena C besar daripada D artinya yang ini. Perhatikan bahwa kita maunya apa? Kita maunya membuktikan apa? A tambah C dikurang apa? B tambah D. B tambah D harus elemen positif. Berarti kita bisa berangkat dari sini kan. Nah, berangkat dari sini kita punya ini, dan ini kita punya ini ya. Ya, ini diketahui bahwa dia positif. Kenapa ini elemen positif? Ini elemen positif, ini elemen positif. Kalau dijumlahkan dia positif berdasarkan sifat tadi ya, sifat dasar tadi ya. Sehingga ini sama dengan ini, berarti ini elemen positif, sehingga ini berlaku ya. Silakan Anda coba diskusikan untuk soal nomor 3 sampai dengan 6 ya. Nah, untuk teorema berikutnya ini, jika A elemen R memenuhi ini A di antara epsilon dan 0 ya. A-nya kurang dari epsilon besar sama dengan 0, maka ini berlaku untuk setiap epsilon besar 0, maka mau tidak mau si A-nya pasti sama dengan 0. Cara membuktikan ini kita gunakan metode kontradiksi ya. Nah, jadi misalkan A elemen R yang memenuhi kondisi ini ya, untuk setiap epsilon besar 0. Nah, akan dibuktikan A sama dengan 0. Andaikan A tidak sama dengan 0, nah, karena A tidak sama dengan 0 ya, A
A tidak sama dengan 0, padahal kita punya ini kan, A-nya lebih besar sama dengan 0 ini kan. A-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi diperoleh apa? Kan A-nya tidak sama dengan 0, padahal kita punya A besar sama dengan 0, berarti A-nya pasti besar 0 ya, gitu kan? Ya, kita kan punya ini, diketahui ya. A-nya besar sama dengan 0, tapi kita ambil andaikan A tidak sama dengan 0, berarti yang ada tinggal ini kan A besar 0. Nah, karena A-nya itu kurang daripada epsilon dan besar sama dengan 0, ya, maka kita bisa misalkan ambil saja kita misalkan epsilonnya adalah A per 2. Ya, A-nya epsilonnya berarti A per 2. Nah, ini pasti besar dari 0 kan? Ya. Epsilon sama dengan A per 2 ini pasti besar dari 0 ya. Nah, berarti padahal kita punya apa? Kita punya ini berlaku untuk setiap epsilon besar 0 ya. Kalau saya ambil epsilonnya adalah A per 2, maka ini berlaku kan? Ini terjadi kan? Ya, epsilonnya diganti dengan A per 2 kan? Seperti ini kan? Nah, kalau ini terjadi, ya kita bisa ini ya, A kurang dari 1/2 A dan berlaku ini. Jadinya 1 kurang daripada 1/2 dan ini terjadi kontradiksi. Jadi akibatnya haruslah A sama dengan 0 ya, seperti itu. Untuk soal bagian 2 ini Anda bisa coba ya teorema ini. Anda coba buktikan juga ini. Anda bisa gunakan apa ya? Kontradiksi juga boleh, silakan pakai cara apapun ya. Ini Anda bisa coba ya nomor 2 ini. Oke. Nah, untuk topik diskusinya ini misalkan A besar 0, B besar 0, A, B elemen R, buktikan bahwa ini. Coba Anda buktikan ini dan ini jika dan hanya jika ini. Nah, kemudian kalian diskusikan sifat yang berkode S ya, yang kode S tadi ya, yang kode S yang kayak begini S. Ini SS ini. Anda coba selesaikan ya itu ya. Soal tersebut. Oke, saya kira cukup ya untuk part 1 untuk di bagian aksioma urutan ya. Terima kasih sobat MDP. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.